Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi asma'in wa la khawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini, hari ini kita diberi oleh Allah kenikmatan yang luar biasa, bisa bangun sebelum subuh dan kita sudah melakukan beberapa aktivitas ibadah mulai dari wudhu, sholat sunnah sampai sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawatullahi wa salamuhu ala nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Sama sekalian, kita melanjutkan ngaji kita, yaitu bab adabut ta'am, yaitu bab adab atau tata cara etika di dalam soal makanan. To'am itu makanan. Kalau mat'am itu berarti tempat makan atau biasa disebut dengan restoran. Jadi mat'am itu restoran. Sampai pada hadis yang keempat, An Umayyah bin Mahshi as-sahabi qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan wa rajulun ya'kulu falam yusammillah hatta lam yabqa min ta'amihi illa luqmatan. Falamma rafa'aha ila fi qala bismillah awwalihi wa akhirihi. Fadhuhikan Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qala ma zala syaitanu ya'kulu ma'ahu falamma dzakarasmallah intaqa'a ma fi batnihi. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i. Ada kejadian pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu duduk, ada seorang yang di sisi Nabi itu sedang makan dengan lahapnya, sehingga tinggal beberapa suapan atau beberapa, kalau itu kurma ya berarti tinggal beberapa biji kurma saja. Begitu tinggal beberapa kurma atau beberapa suapan itu, orang yang makan dengan lahapnya itu kemudian berdoa, bismillah fi awwalihi wa akhirihi. Akhirnya Rasulullah SAW itu dhahika, tersenyum. Begitu tersenyum, kemudian Rasulullah dengan kerasulan dan kenabiannya itu kemudian berkata atau bersabda, majalas syaiton ya'kulu ma'ahu. Pada waktu engkau tadi itu makan, iku setan ngrewangi sampai mari. Tapi begitu engkau tadi membaca bismillah awwaluhu wa akhiruhu, setan itu berusaha mengeluarkan makanan yang ada di dalam perutnya.
Maka sebelum puasa atau puasa dulu kita sudah menyampaikan bahwa di antara keberkahan makan, minum, apapun yang kita makan itu kalau kita awali dengan minimal Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, bahwa setan itu benar-benar mengambil kesempatan manakala ada orang yang makan minum tidak diawali dengan bismillah. Itu ikut serta makan, ikut serta minum. Lah Rasulullah itu diberitahu oleh Allah dengan kerasulan dan kenabiannya yang tentu tidak sama dengan kita. Jadi setan mangan, setan ngombe, setan turu, itu Rasulullah diberitahu oleh Allah. Diberi kemampuan untuk bisa melihat. Maka di antara cerita yang sudah populer lazim itu, satu saat ada setan, ada jin itu mencuri zakat, mencuri zakat. Oleh Rasulullah SAW, jin itu kemudian diikat oleh Rasulullah. Sampai-sampai akhirnya jin yang mencuri zakat itu ampun kepada Rasulullah SAW, kemudian dilepas oleh Rasulullah. Nah itu ya khusus pada diri Rasulullah SAW. Nah ini pelajaran bagi kita bahwa pentingnya kita itu mengucap berzikir dengan ucapan bismillah minimal pada waktu mau makan dan minum. Sampai seperti itu, kalau orang makan minum kok tidak diawali dengan bismillah, setan itu ikut. Nah, sampai dulu sudah pernah kita sampaikan, kalau kita ini lupa membaca bismillah sebelum makan, maka bacalah di saat ingat, baik di tengah-tengah maupun sudah hampir bahkan selesai, bacalah bismillah awaluhu wa akhiruhu. Dampaknya apa? Setan yang tadi itu mengikuti, menyertai, ngerewangi kita makan, karena bacaan bismillah itu akhirnya perutnya setan itu sakit, kemudian dikeluarkanlah makanan yang dari sebab diawali dengan bismillah. Ini tentu termasuk barang gaib yang tahu hanya Rasulullah SAW atas pemberitahuan dari Allah. Jadi kalau Rasulullah itu satu saat pernah melihat, kemudian menceritakan bagaimana kondisi surga dengan kenikmatannya, itu ya karena memang diberi fadhalah, keistimewaan oleh Allah yang kita tentu tidak akan bisa melihatnya. Sampai-sampai Nabi itu pernah bersabda begini, andaikan engkau tahu seperti aku diberitahu oleh Allah, niscaya kalian itu tidak akan sempat tertawa tetapi akan menangis. Ada apa ya Rasul? Aku diberitahu oleh Allah bagaimana kondisi mengerikan daripada neraka. Nah kalau tahu kondisi yang mengerikan neraka, kemudian siapa penghuni yang ada di dalamnya, kita tidak sempat kok kemudian tertawa terbahak-bahak. Itu karena tidak diberitahukan semuanya, maka tidak diberitahukan semuanya pada manusia, maka ya manusia hanya yang mendekati keimanannya saja yang kemudian bisa memahaminya. Padahal dalam kehidupan ini nuwun sewu Bapak, sudah banyak sekali pelajaran-pelajaran yang paling tidak mendekati cerita tadi itu. Kita ini kan 2 tahun bahkan lebih, bagaimana kondisi pandemi waktu itu. Tiap hari ada orang mati, kita mengucapkan innalillahi, ya Allah, astagfirullah. Tapi begitu pandemi berangsur pulih, kita kadang-kadang ya
lupa. Kalau 2 tahun suasana mencekam. Tiap hari pagi, siang, sore, malam itu beritanya dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi setelah itu bagaimana? Ya kita sepertinya tidak pernah terjadi. Bagaimana pada waktu gunung Semeru memuntahkan lahar itu, ya, kita melihat banyak orang mati, harta benda hilang, kemudian lahar menerjang, kita innalillahi ya Allah, naudzubillah. Tapi begitu sudah usai, ya kita kadang-kadang lali lagi. Makanya perlu watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Nah, ini pelajaran bagi kita. Maka kapanpun dan dimanapun, dalam keadaan yang bagaimanapun juga, lafadz kalimat bismillah dan alhamdulillah itu untuk senantiasa kita ucapkan. Dan itu juga sebagai dampak positif daripada apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah. Hiasi dan basahi lidah lisanmu dengan kalimah-kalimah thayyibah, termasuk bismillah, alhamdulillah, Allahu akbar, dan lain sebagainya. Nah, tetapi yang namanya manusia kadang ada lupanya, maka Allah lewat Rasulullah sudah mengingatkan, maka sebutlah bismillah awaluhu wa akhiruhu manakala kemudian lupa. Yang kedua, berikutnya hadirin yang dimuliakan Allah, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu ta'aman fi sittatin min ashabihi faja'a a'rabiyun fa'akilahu biluk mataini faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ama innahu lau samma lakafakum rawahu Tirmidzi. Satu saat Rasulullah itu beserta dengan 6 sahabatnya. Tidak disebutkan siapa saja 6 sahabat ini, tapi dari kebiasaan-kebiasaan yang ada itu paling tidak ya ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, atau salah satu dari beliau-beliau itu ditambah dengan sahabat-sahabat yang lain. Di saat Rasulullah itu makan berenam, itu datang A'rabiyun itu nek cara mriki ngono ya orang dari jauh, dari pedesaan yang tanda kutip kurang berpendidikan. Jarene wong Jawa gak tau mangan bangku sekolah. Padahal ya gak ono wong mangan bangku sekolah itu, tapi kan istilah itu. Begitu Rasulullah dengan para sahabatnya yang jumlahnya 6 tadi itu makan, orang Arab ini teko ujuk-ujuk tiba-tiba langsung melu tanpa permisi. Melu mangan langsung tanpa permisi. Memang orang Arab gunung atau Badui itu orang yang belum memiliki tata krama waktu itu. Jadi teko langsung nyerbu makanan yang dihadapi oleh Rasul dan para sahabat. Wah, itu mangane ya ndak beretika. Misalnya mangan jagung niku etikane ya nggan situ, nggan loro. Mangan sego ya nganggo sendok utawa dipuluk itu ya sekedar puluhan. Iki gak langsung dicakup, langsung dilebokno. Jadi mulu-mulu. Cara mriki napa mulu-mulu niku? Nggih mulu-mulu nggih. Iku gak kathik sendok-sendokan, gak kathik maca bismillah, kan langsung dicakup. 2 cakupan itu habis. Nah, Rasulullah itu yang menengah. Nah, akhirnya begitu sudah dicakup 2 kali habis, lukmataini itu, bilukmataini itu dengan 2 cakupan itu, Rasulullah kemudian bersabda, andaikan orang tadi ini
membaca bismillah. Rong sendok utawa rong puluhan, gak sampai nyakup ngono iku. Iku wis cukup untuk mengenyangkan perut. Ini berarti kadang-kadang nuwun sewu ada kita saksikan orang itu makan itu dengan masya Allah muluk nih sego sak bungkus itu paribasane 30-an wis entek. Sementara waktu kita ini mengunyah dengan menikmati, nah menurut ilmu kesehatan itu, tapi ya kita ya gak bisa ngunyah itu ping 33. Jadi sak sendok nih ngunyai iku nek diitung iku ping 33. Awak dhewe kesuwen Pak ngoten niku dinteni. Mbok ping 5, mbok ping pira wis diseni maneh. Makanya kita teringat mungkin generasi tahun 70 80-an ini. Seorang ibu ndulang anake niku nek dilotek niku masyaallah. Gitu Pak. Ditewalit nih tangane, taleni sikile marone diluotek, tambah nangis tambah di lotek, ndak ada kesempatan gitu. Jarene mari ngono terus gak ngene gak turune anteng ya apa gak anteng mari nangis kaya ngono iku nah mari ngono terus wetenge wareg ya anteng lho barang didulang moro anteng. Nah, itu ndak boleh itu kalau zaman sekarang ndak boleh. Sekian bulan itu baru hanya ASI saja, diluotek dipaksa. Jadi orang-orang tua yang begitu itu mestinya harus minta maaf pada anaknya karena memperkosa gitu. Perkosa dengan mengambil luotek gitu. Gitu cara mriki nggih dilotek ta? Ya dilotek. Lah ini menunjukkan di antara karakter daripada orang Arab Badui itu begitu. Makanya dalam Al-Quran itu Allah menyatakan Al-A'rabu asyaddu kufran wa nifaqa. Wong Arab pada umumnya sebelum mendapatkan hidayah dari Allah berupa Al-Quran dan diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu asyaddu kufran wa nifaqa. Nemen oleh kufure, nemen oleh munafike. Jadi top-tope bangsa yang apa? Katakanlah tidak berperi kemanusiaan, yang tidak memiliki etika dan lain sebagainya itu ya bangsa Arab pada umumnya, tidak hanya Mekah Madinah tapi Arab Jazirah Arab. Makanya Rasulullah itu kan innama buistu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya hanya karena ingin Allah itu merubah akhlak manusia itulah aku diutus oleh Allah. Itu luar biasa. Jadi maka kita ini apalagi makan bersama ini dituntut adanya etika aturan. Bahkan di hadis yang lain itu kalau kita itu makan bersama ya sing berumur, sing senior itu didahulukan. Kemudian kalau makan bersama walaupun sudah kenyang jangan kemudian langsung cuci tangan sementara waktu yang lain masih makan. Karena yang demikian itu mesti nyinggung perasaan yang lain. Waduh rek, kene iki sik durung mari kono wis cuci tangan. Nanti kan gak enak kesannya iku koyo-koyo awak dhewe iki nek bahasa kasare kaya awak dhewe iki kaliren. Kono cuci tangan. Itu ya paling tidak jangan cuci tangan dulu. Entah apa yang diambil yang kecil-kecil itu, yang enteng-enteng itu. Jangan kemudian yang lain masih asik makan, kita ini sudah cuci tangan. Nah, itu berarti tidak menjaga kebersamaan dan perasaan daripada yang lainnya. Jangan seperti tadi itu. Begitu datang tanpa diundang langsung nyerobot rong puluhan, rong cakupan wis entek. Yang lain, nah ini akhlaknya Rasulullah itu luar biasa. Enggak langsung ditegur waktu itu, tapi setelah selesai baru ditegur. Jadi jenengan dan kita semuanya
Kalau menghadapi misalnya anak kita kok kemudian kurang benar, ya diselesaikan dulu, biar selesai, baru itu kemudian diberitahu, diberi pencerahan. Nah, lagi umpamane mangane ngono. Mangan kok ngono. Kan kaget, akhirnya mangannya nanti tidak jadi. Begitu selesai kemudian diingatkan, nak, lain waktu kalau makan jangan begitu, apalagi makan dengan orang lain. Wa an Abi Umamah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza rafa'a ma'idatahu qala alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ghairu makfi wala muwadda' wala mustaghni anhu rabbana. Nabi niku habis makan atau selesai makan itu diantara doanya tidak hanya alhamdulillahi rabbil alamin, tapi menurut hadis ini yaitu Nabi berdoa habis makan, berdoa alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih ghairu mukaffi wala muwadda' wala mustaghna anhu rabba. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah sebanyak mungkin dan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan apa yang saya makan itu mubarakan, berbarokah, fih, di dalamnya, ghairu mukaffi, selain daripada mencukupi. Sebab kadang-kadang ada orang itu makan, itu kadang-kadang gak ono marine, berarti itu belum tercukupi. Kemudian tidak ada yang bisa menolak dan tidak ada yang bisa memberi kecuali dari Tuhan kami. Ini memang banyak versi soal doa makan dan habis makan. Kalau habis sebelum makan itu kan ada doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Tapi minimal itu adalah bismillah dan selesai adalah alhamdulillah atau alhamdulillahirabbil alamin. Pendek kata, jangan kemudian sebelumnya tanpa ada ucapan-ucapan yang menunjukkan rasa syukurnya dan menyadari bahwa ini datangnya dari Allah, dan berakhir dengan ucapan alhamdulillah sebagai ucapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an Mu'ad bin Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man akala ta'aman faqala alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minna wala quwwatin ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kata Nabi, siapa yang makan kemudian orang itu berkata atau berdoa alhamdulillahilladzi at'amani hadza, alhamdulillah segala puji bagi Allah alladzi yang at'amani memberikan kenikmatan kepadaku berupa makanan ini, warazaqoni dan memberikan rezeki min ghairi khawali minni yang di luar daripada kemampuanku, maka ghufira lahu, orang yang berdoa itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah itu istilahnya tidak remeh untuk memberikan balasan kepada hambanya yang taat walaupun pada tataran doa. Karena apa? Karena ini wujud daripada rasa syukur. Quran menyatakan fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah kepadaku, jangan sampai kufur. Lah orang yang mau makan dengan menyebut asma-asma Allah diantaranya itu diantara bahwa orang itu
bersyukur. Kita ini dapat membayangkan, Pak, dari soal makan saja, melibatkan berapa banyak makanan yang kemudian sampai kepada perut kita. Petani menanam itu ya enggak sedino rong dino, merawat, setelah itu kemudian memanen, setelah memanen itu ya enggak langsung bisa dinikmati, tetapi melalui proses. Apalagi kita yang tidak petani ini, beras yang kemudian dimasak oleh istri kita itu prosesnya panjang sekali. Kemudian kita makan. Bisa makan itu pun juga luar biasa. Naudzubillah min dzalik, berapa banyak orang yang tidak bisa makan. Tidak bisa makan itu baik tidak bisa makan langsung atau tidak bisa makan karena belum ada yang dimakan. Kita mengantarkan sendok yang berisi makanan ke mulut ini bukan kok pekerjaan gampang loh Pak ini. Ini kalau bukan karena maunah Allah, pertolongan Allah. Tangan itu kadang-kadang naudzubillah min dzalik ada istilah tangan itu napa Pak? Keple. Itu ya gak iso Pak ngangkat sendok, jangankan kok ngangkat sendok. Ngangkat gini aja ndak bisa. Naudzubillah min dzalik. Lah, dari sebab proses makanan yang demikian itu sampai kemudian kita bisa mengantarkan ke lidah lisan kita, kemudian kita bisa menikmatinya, kemudian kepada perut kita, dari ini diolah secara alami atas izin Allah, kemudian kita bisa segar kuat. Itu Masya Allah. Lah, makanya kalau kemudian bersyukur, terima kasih kepada Allah. Ingat yang memberi itu adalah Allah. Itu luar biasa. Kelihatannya ya sekedar biasa makan saja, tapi kalau direnungkan makanan ini luar biasa. Dari proses itu. Sudah makan saja kadang-kadang naudzubillah min dzalik perut tidak menerima, akhirnya muntah. Kadang-kadang naudzubillah min dzalik pula makan tapi kemudian keseretan. Napa malih sing sedok berat keseretan. Nah, itu berarti kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita melihat Pak Tani itu, Pak, Ibu Tani, Pak Tani itu kalau sudah napa ngepuki gabah biar merotoli itu ana siji loro itu diambili, Pak. Nah, kalau kita melihat begitu itu nek ana sego sampai entek di piring itu mendolimi daripada Pak Tani. Nah, iku nek sak puluh wong 100 110. Nek wong 1000 sudah berapa? 1000 itu berapa kilo? Makanya Rasulullah itu kalau makan itu sampai menyatakan kalau makan, karena makannya Rasulullah itu pakai jari, Rasulullah itu kalau habis makan itu diklamuti, Pak. Napa diklamuti nih, Pak? Cara mriki nggih diklamuti nggih, klamuti. Sampai Rasulullah itu menyatakan siapa tahu dari sisa makanan yang terakhir itu disitulah letak barokahnya. Ini maknanya kalau makan ojo sampai gak entek. Kalau makan hendaknya terukur dan teratur. Ojo kok kemudian mboy sak piring begedek. Ternyata tidak habis. Lebih baik kalau ya kok kurang ya imbuh lagi aja. Tapi kan ada naudzubillah min dzalik iku nek kadung imbuh iku 3 entong. Bek piring muangan ternyata enggak habis, naudzubillah min dzalik. Terus kemudian siapa yang makan? Yang makan tentu setan. Lah kita tidak tahu kalau tidak ngaji membaca Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Nabi Hurairah qala ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattun idastahadahu akalahu wa idza kariyahu tarakahu muttafaqun alaihi. Seorang sahabat Nabi yang amat terkenal yang kita ini tidak asing dengan namanya, yaitu Abu Hurairah.
Abu Hurairah itu menyaksikan sendiri, sering kali mendengar Rasulullah bersabda, di antaranya adalah tidak pernah Rasulullah itu mencela makanan. Rasulullah itu tidak pernah mencela makanan. Kalau kerso, gelem, bahasane kita itu nek arep ya dipangan, gak arep ya meneng. Kita kadang-kadang tidak, kita pada umumnya Pak, dicela tapi entek, dicela tapi entek, wasin kabeh ini, tapi entek, gak ngalor gak ngidul ngene rasane, tapi entek. Itu berarti kita ini yang mencela diri sendiri. Nah, jadi kalau Rasulullah itu tidak pernah mencela makanan. Kalau kerso dimakan, kalau tidak diam. Itu Rasulullah. Bahkan cerita yang klasik itu ya, Rasulullah itu pernah disuguhi teh oleh Aisyah karena saking tergopoh-gopohnya. Ambil gula keliru garam, diminum, loh kok asin. Apa Rasulullah kemudian marah-marah? Tidak ada cerita hadisnya, itu tidak ada. Tapi begitu diminum, taruh. Aisyah justru yang tanda tanya, curiga loh, kenapa Rasulullah itu dari perjalanan mesti haus, tetapi kenapa aku buatkan teh kok kemudian tidak dihabiskan. Dengan bahasa diplomasinya Rasulullah, aku tidak ingin menikmati sendirian, tapi hendaknya engkau juga menikmati hasil karyamu. Nah, begitu diminum oleh Aisyah, kagetnya bukan main Aisyah. Ternyata bukan gula yang diambil, tetapi garam. Aisyah minta maaf, Rasulullah pun memaafkan dan tidak kemudian menjadi sebab pertengkaran, tidak. Bagaimana kalau misalnya kita teko pegel-pegel, keringetan gak karuan, marono, Bu aku gak noteh Bu. Oh iya Pak. Dadane keliru uyah. Ada uwasin pisan. Kira-kira ya napa? Sanggupkah kita itu? Ya harus diupayakan Pak. Harus diupayakan. Jangan sampai kemudian dari sebab itu namanya keliru, tidak disengaja menjadi pertengkaran. Itu Rasulullah. Jadi Rasulullah itu kalau kerso makan, kalau tidak ya tidak. Maka pernah ada hadis di dalam kitab, saya ingat itu di Bulughul Maram, bab ta'am, bab makanan. Nabi itu satu saat dengan rombongannya para sahabat datang ke suatu daerah. Ya, untuk apa? Ya untuk dakwah sesungguhnya. Nah, di sana disambut dengan makan menurut daerah itu ya sudah bagus. Jadi disembelih no nyambi. Nyambi itu bahasa Indonesianya itu biawak. Sembelih nyambi, tidak tahu waktu itu apa dikerengseng apa tidak ngerti. Pokoknya ini bahan bakunya nyambi. Para sahabat makan. Rasulullah itu ternyata kok tidak. Nah, tuan rumahnya ya kaget, akhirnya bertanya, kenapa ya Rasulullah engkau tidak makan? Apa jawab Nabi? Di daerahku Mekah Madinah itu tidak terbiasa makan nyambi, dan saya pun juga belum pernah makan nyambi. Loh, itu bukan berarti haram, bukan. Itu karena terkait dengan al-adah, yaitu kebiasaan. Umpama kok haram, Rasulullah pasti berkata haram itu jangan dimakan, tidak begitu. Tapi Rasulullah tidak makan, berarti kan tidak kerso, tidak mau. Hanya itu saja. Kok kemudian haram iki rek, yo apa rek, Nabi kok disuguhi ngene rek, ngono. Tidak begitu. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Rasulullah itu berkehendak untuk makan ya makan, kalau tidak ya tidak, tanpa harus nyacat. Kadang kita itu nyacat tapi kemudian
habis yang kita cacat tadi. Wa an Jabir anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'ala ahlahul adma faqalu ma indana illa khal fada'a bihi faja'ala ya'kulu wa yaqul ni'mal adam al khal ni'mal adma al khalla rawahu Muslim. Satu saat Rasulullah itu minta kepada Aisyah, Aisyah, aku kepingin kuah. Aku kepingin kuah. Nek cara mriki kuah niku napa, Pak? Duduh. Duduh. Segane mungkin sodok atos, akhirnya ya njaluk duduh cek sodok gampang untuk dinikmati. Tidak tahu ini makan apa. Mungkin gandum yang sudah dihaluskan kemudian masih kasar, karena gandum di zaman Rasulullah itu dalam hadis ceritakan karena belum ada teknologi canggih untuk menghaluskan daripada gandum itu, maka gandume pada waktu itu ya mabul napa kawule, dan itu ya tidak selembut istilah apa kalau kita buat jenang dan lain sebagainya. Nah, itu satu saat Rasulullah itu minta kuah. Akhirnya karena tidak punya, yang namanya siapa itu Aisyah itu tidak punya kuah. Yang ada itu ternyata apa? Kalau bahasa kita ini apa, Pak? Astagfirullah. Gantine minyak goreng itu apa, Pak? Mboten sing Blue Band, ngaten lho, Blue Band. Kok cara mriki ngono Blue Band. Coba umpamane mangan sego terus dicampur Blue Band ngono kira-kira ya napa, Pak? Ya kayak digoreng saja. Nah itu Rasulullah itu minta kuah, kemudian dinyatakan tidak ada ya Rasul, yang ada katakanlah Blue Band begitu. Akhirnya Rasulullah itu makan dengan Blue Band itu. Begitu dimakan, Rasulullah dawuh nikmal admu al khalla. Nikmate makan itu ternyata dengan Blue Band. Nikmatnya makan itu dengan Blue Band. Aslinya Rasulullah itu tidak berkenan, tetapi karena tidak ingin mengecewakan istrinya, walaupun gak cocok itu ya tetap dinikmati. Kira-kira ada apa, Pak? Makan apa sing gak cocok tapi ya dicocok-cocokno ya napa. Nah, mangan rawon cocoke nganggo kerupuk, nek mangan pecel cocoke nganggo bayek. Lah niki gak cocok itu tapi apa, Pak? Nah, karena untuk nyenengno atine wong wedok atau suami istri yang berusaha masak itu ya akhirnya ya kita bilang alhamdulillah ya kok cocok ya, padahal jerone atine gak cocok baldas ya. Tapi supaya tidak mengecewakan pasangan atau kerja yang telah dipersembahkan oleh pasangan hidup kita. Sampai seperti itu Rasulullah itu menjaga perasaannya itu seperti itu agar rumah tangga ini tetap harmonis. Nah, tetap harmonis. Jadi cocok. Umpamane ngono napa, Pak? Sayur kunci niku cocoke ngangge napa? Iwak pindang umpamane ngoten. Sayur kunci iwak pindang. Niku cocok insyaallah begitu. Nah, duduh rawon iwak asin ngono nggih cocok napa mboten. Tapi masyaallah Bu, sampean kok pinter nggawe variasi. Rawon iwak asin ngono. Iya ta, Pak? Iya, ya gek pisane iki ana kaya model sampean niki tapi ya enak cocok ngono. Iku nyenengno atine wong wedok. Nah, itu gitu. Artinya supaya apa? Terjalin komunikasi harmonis. Wis pegel-pegel masak dipaidu niku lho ya gak enak.
Ini akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Wa an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza du'iya ahadakum falyujib wa in kana shaiman falyusalla wa in kana muftiran falyat'am rawahu Muslim. Nabi itu dawuh, apabila engkau diundang oleh saudaramu untuk makan-makan, kalau engkau sedang berpuasa, fal yusolli, maka doakan. Tapi kalau kamu tidak berpuasa, ya ikutlah makan. Jadi ini mungkin tentu tidak di bulan puasa. Kalau bulan puasa mosok kok ngundang makan, kan tidak mungkin. Kalau toh ngundang makan tentu ya buka bersama. Tapi kalau misalnya di bulan Syawal yang ada perintah untuk puasa 6 hari, baik langsung tanggal 23 sampai tanggal 6, 7 atau selang-seling, yang penting di bulan Syawal. Lah kok kita ini kemudian diundang halal bihalal makan. Kalau kita mau makan, monggo silahkan makan. Kalau tidak, ya datang saja, walaupun tidak makan tetapi ikut mendoakan. Apa yang kita doakan? Tentu orang yang ngundang itu punya hajat, maksud dan tujuan. Misalnya syukuran, muga-muga hajate dikabulkan oleh Allah. Kalau tidak makan ya tidak apa-apa. Makan juga tidak apa-apa, gitu loh. Itu etika kalau kita diundang dan dalam keadaan puasa. Itu kalau tidak puasa silahkan makan, kalau tidak ya fal yusol, yaitu doakan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini menunjukkan bahwa undangan dalam hal kebaikan, apakah itu walimatul urus utamanya, itu kalau tidak ada uzur syar'i, kita ini wajib datang. Tidak usah bilang, waduh rek, ajane yo kepengen rek mangan sate gule poso rek, gak sida. Nah iku ngreneng ngono ya malah ilang posone ngreneng. Kalau ane palang melu buka pisan ae, alhamdulillah ki rezeki. Tapi ya tetep nek pancen iku poso sunah ya kudu sunah Syawal ya kudu disaur, karena puasa sunah itu, sunah Syawal itu nambah hari. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa etika yang terkait dengan makan, baik makan sendiri atau makan bersama. Seperti itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita nikmati dari makan minum kita dan apa saja yang ada pada diri kita dari Allah itu menjadi barokah, ada nilai tambah dan nilai pahala. Sebab kalau kita mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, bukan saja dalam ibadah mahdhah, tapi yang lainnya, maka tergolong ibadah ghaira mahdhah. Jadi makan mengikuti cara Nabi, itu berarti kita beribadah ghaira mahdhah. Itu ghaira mahdhah. Jadi kita perlu gitu dengan versi dan model yang berbeda. Dengan versi dan model yang berbeda. Hadirin yang dimuliakan Allah, tidak ada yang terbaik untuk kita syukuri kecuali diantaranya adalah iman Islam dan kesempatan yang diberikan oleh Allah berupa kesehatan ini. Mudah-mudahan ngaji ini dibarokai oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi ilmu yang manfaat dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan Allah meridhoinya. Radhiyallahu an wa radu an. Demikian kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.